Benar Tuhan, betapa indah ada di dalam hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di dalam pelataran rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kalau kami telah memuji, menyembah Engkau, kami percaya ini menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Yesus dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kami punya firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu seperti pelita yang memberikan penerangan pada saat kami bingung, gelap, bimbang, tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Firman Tuhan selalu membukakan jalan, memberikan petunjuk, memberikan terang bagi langkah kaki kami. Untuk itu Tuhan, kami buka hati sekarang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berikan pengertian kepada setiap kami, urapi setiap kami ya Bapa, sehingga telinga kami mendengar dan hati kami menerima benih tersebut. Dan benih itu akan bertumbuh subur dalam kehidupan ini, menghasilkan buah roh, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siap diberkati, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita yang dahsyat. Siapa yang sepanjang minggu ini hidupnya diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Yes, kita semuanya sangat diberkati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama setiap kita. Amin saudara. Silahkan duduk. Senang sekali ya setiap kali masuk di bulan Desember, masa Natal. Bukan sekedar karena dekornya indah, bukan sekedar lagu-lagu Natalnya enak ya. Tetapi lebih daripada itu. Karena Natal selalu memberikan makna yang besar bagi kehidupan kita. Kita punya Yesus yang dahsyat. Amin saudara. Yuk kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Saya akan berkhotbah tentang kesukaan besar bagi kita semua. Apa sih yang Tuhan berikan? Yang Tuhan katakan kesukaan besar. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ke-11. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, apa saudara? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya sangat tertarik dengan perkataan kesukaan besar. Yang memberitakan juga bukan manusia, tetapi malaikat yang memberitakannya ya. Karena pesan Tuhan dikatakan bahwa ada kesukaan besar. Semua orang suka sama sesuatu yang menyenangkan. Akan membuat orang happy, bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang mereka sukai. Dan janji Tuhan berkata, ada kesukaan besar bagi kita semua. Kesukaan besar. Besarnya Tuhan beda loh sama kita saudara. Standar besarnya Tuhan itu besar banget. Dan janji Tuhan memberikan kesukaan besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya great joy. Great itu besar sekali. Dan Tuhan memberikan hal-hal yang besar sekali buat saya dan saudara. Yang rindu dan pingin tahu apa sih yang namanya kesukaan besar itu. Kasih tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saudara, kita mendapatkan keselamatan. Saudara harus lihat nilai keselamatan itu besar sekali. Setiap kita yang sudah mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan kesukaan besar sekali. Kenapa? Karena keselamatan bukan sesuatu yang main-main. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang harusnya masuk ke dalam penghakiman. Kita orang-orang adalah orang-orang yang kelak tempat tinggal kita adalah di neraka, saudara terkasih. Tetapi Tuhan bilang di dalam Yohanes 12 ayat 47b, kita baca yuk 1, 2, 3. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan. Kenapa kita binasa? Karena kita orang-orang yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan bilang Roma 6 ayat 23, kita baca juga 3, 2, 1. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin saudara? Setiap kita kepengen panjang umur. Siapa di sini yang pengen panjang umur?
kita semua ya. Alkitab berkata, umur manusia 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Lebih dari 80 tahun adalah bonus, saudara. Ketika kita ulang tahun, kita dinyanyiin ya. Panjang umurnya, kita aminkan. Tapi saya pengen tahu, adakah di antara kita yang kepengen panjang umur sampai 125 tahun? Ada? 150 tahun? Mungkin gak ada ya saudara. Kita mikir, kalau kita udah setua gitu semua yang lain udah pada mati. Kenapa? Karena badan jasmani kita pasti merosot, saudara terkasih. Artinya setiap kita hidup sepanjang-panjangnya umur kita selalu akan ada batasnya. Kita akan meninggal kelak, saudara ya. Dan pada saat kita meninggal kelak, kita tahu ya, kita pasti punya tujuan setelah meninggal. Di batu nisan ya, kalau kita meninggal, itu ada nama kita, ada tanggal lahir kita, ada strip kecil di tengah, ada tanggal kematian kita. Saudara terkasih, setiap kita pasti akan meninggal. Dan pada saat kita meninggal hanya ada 2 tempat, either ke neraka atau ke surga. Dan kita tahu, tanpa Yesus kita semua akan ke neraka. Tetapi kesukaan besarnya adalah apa? Tuhan kasih good news sama kita. Kita gak akan ke tempat yang namanya neraka. Tetapi kita ke tempat yang namanya surga. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Kenapa kita harus bersuka cita karena diselamatkan? Karena yang namanya neraka itu penyiksaan selama-lamanya. Yang namanya neraka tidak ada pintu keluar. Yang namanya neraka tidak ada pengampunan di dalamnya. Yang namanya neraka, saudara terkasih, tidak ada kata break di dalamnya. Jam 12 tiba-tiba ting tong, pengumuman, penghuni neraka dipersilakan tidur siang. Nggak ada saudara. All the time akan disiksa ya saudara ya. Satu kali papa mertua saya, beliau juga seorang pendeta saudara terkasih ya. Beliau dirawat di rumah sakit dan pada saat ada di kamar perawatan sendirian, dia katakan dia mengalami satu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dia seperti ditarik oleh Tuhan, rohnya keluar lewati sebuah lorong saudara. Dia bilang lorongnya tuh gelap banget. Belum pernah dia lihat kegelapan segelap itu. Lorongnya bau banget. Baunya 1 juta kali melebihi bau-bau kotor di dunia, dia cerita. Terus bukan itu aja, dia cerita. Baunya anyir seperti bau darah, tapi 1 juta kali. Kemudian saudara, sampai di ujung lorong, yang dia saksikan adalah neraka. Dia lihat api, dia lihat penyiksaan. Saudara, dia katakan dia udah ketakutan di situ. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus seperti taruh dia di tengah-tengah neraka. Dan pada saat ditaruh di tengah-tengah neraka, di sekeliling badannya dia, itu ada seperti bor listrik. Gak cuma 1 saudara. Yang pada saat bersamaan ngebor badan papa mertua saya. Dan dia teriak kesakitan. Dan akhirnya dia minta tolong sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus seperti menghentikan, mengambil kembali. Dan kemudian akhirnya dia sadar, ada di tubuhnya kembali. Dan dia merasakan sedikit aja penyiksaan neraka. Lalu saya tanya sama papa mertua saya, sakitnya kayak gimana Pak? Lalu dia bilang, Levi, coba tangan kamu ulurkan ke papa. Papa ambil golok, papa tebas tangan kamu ya. Karena ada tulang gak kepotong, tetapi itu darah muncrat. Itu yang namanya daging itu kebuka. Lalu tangan papa ambil daging kamu, papa tarik supaya lepas dari tulang. Kira-kira sakitnya? Saudara, ngebayanginnya aja sakit. Ibu-ibu di sini tahu deh. Kalau kita lagi setrika baju, kemudian kita kena panasnya setrika, kita aja langsung teriak, "Au!" Kita masak di dapur, kena cipratan minyak, "Au!" Kita aja udah kesakitan. Bapak-bapak mungkin yang pernah jatuh waktu naik motor, luka, pernah jatuh mungkin waktu naik tangga atau apapun juga, sakit tuh nggak enak sudah terkasih. Dan di sini ngebayangin tangan kita dagingnya ditarik. Saya bilang sama papa mertua saya, "Waduh Pak, sakit banget pasti, sakit banget." Sudah tahu papa mertua saya bilang apa? Nggak ada apa-apanya.
dibandingkan penyiksaan di neraka yang papa rasakan. Walaupun cuma sedikit Tuhan izinkan. Sakitnya. Saudara, bayangkan jika kita tidak diselamatkan Tuhan. Kita meninggal kelak, kita akan disiksa terus menerus. Umur di muka bumi boleh cuma sampai 80. Tetapi umur di alam kekekalan itu gak ada, bisa dikatakan dengan kata-kata triliunan tahun lebih, saudara. Lebih. Kenapa? Karena itu kekal. Bayangkan disiksa selama itu, saudara. Dan karena kasih Tuhan yang besar sama kita, Dia menyelamatkan kita. Dan kelak kita semua gak tinggal di neraka, tapi kita kelak tinggalnya di surga. Tepuk tangan yuk buat Yesus kita. Jadi saya, saudara, begitu tahu bahwa kelak saya akan tinggal di surga, tantangan boleh ada dalam hidup. Masalah boleh ada dalam hidup saya. Tetapi saya yakin, saya percaya, oh yang di surga gak ada apa-apa, yang di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelak kehidupan saya di surga. Jadi hari ini, saudara, di tengah-tengah tantangan dalam hidup tetap bersuka cita. Karena yang penting, yang paling utama itu yang udah kita dapatkan. Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Keselamatan sudah kita terima dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kelak tinggal di surga. Ngomong-ngomong soal surga. Alkitab udah menjabarkan. Surga itu indah banget. Saudara, sekarang dalam pernikahan mungkin banyak yang nangis. Aduh, banyak masalah dalam pernikahan. Di surga gak ada tangisan air mata. Bapak-bapak di sini mungkin baru ketipu bisnisnya. Bingung, duit gak ada, anak mesti bayar sekolah, kuliah dan lain-lain. Di surga tidak ada tangisan, semua sukacita. Di surga indah, jalanannya terbuat dari emas, semua batu permata mahal ada di surga, saudara terkasih. Itu kan yang dijabarkan, saudara ya. Tapi saya mau kasih tahu lagi. Teman saya punya papa, seorang pendeta juga. Umurnya waktu saya ketemu dengan dia sekitar 80 tahun. Lalu si om cerita. Om pernah lagi khotbah. Pada saat om khotbah, tiba-tiba seperti Tuhan menarik om. Kemudian om berjalan lewat lorong. Lorong lagi ya, sama ya seperti papa mertua saya tadi cerita, saudara. Kemudian kata si om, tibalah om di sebuah taman. Tamannya indah sekali. Sangat indah, belum pernah om lihat taman seindah ini di muka bumi. Lalu saudara, si om bilang, saya gak mau pulang. Saya mau di sini aja. Lalu saudara, ada satu suara yang omnya gak lihat. Tapi terdengar bergema. Suara yang berkata, belum waktunya nak. Sekarang kamu pulang. Lalu om dia katakan, cari suaranya. Dia buka matanya. Ternyata waktu dia buka mata isinya orang-orang. Lagi ngelilingin dia. Ternyata dia jatuh di mimbar. Ditepuk-tepuk, om sadar om ya kan. Dan kemudian dia sadar kembali. Dan dia katakan, om baru lihat surga. Cuma beberapa detik. Itu udah indah banget. Om belum lihat itu yang dinamakan jalanan dari emas. Om belum lihat yang namanya hal-hal lain di surga. Baru lihat tamannya aja. Om udah tidak mau pulang. Saudara, itu tempat tinggal kita kelak. Haleluya. Setiap hari kita hanya akan terpesona. Betapa indahnya surga. Betapa kasih Tuhan penuh di dalam kehidupan kita. Syukuri hari ini kesukaan besar. Kita semua diselamatkan. Untuk itu yuk terus kita doakan. Keluarga besar kita yang belum kenal Tuhan. Mereka yang undur dari Tuhan. Supaya apa? Kita diselamatkan juga untuk menyelamatkan orang lain. Supaya orang-orang mungkin yang ada di neraka, yang calon neraka maksud saya. Mereka pun bisa bersama-sama dengan kita kelak di surga. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kesukaan besar apa lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kesukaan besar kedua yaitu kita menerima yang namanya pengampunan. Dosanya diampunin, bayangin saudara. Nama saya Levi. Seorang Levi kalau dari kecil dosanya udah banyak banget. Sekarang saya juga mau nanya sama saudara. Jujur ya. Ngaku siapa di sini dari kecil, sejak kecil ya. Yang pernah bohong, angkat tangan. Yes.
Siapa yang dari kecil di sini yang pernah, saudara terkasih, ngutang gak bayar? Di warung kayak di mana, ya kan? Siapa di sini yang dari kecil pernah nyontek? Ngaku yang pernah nyontek. Yes, kita semua. Siapa dari sini ya yang pernah mungkin marah sama mama, ngatain papa? Pasti saudara. Kalau saya kasih 1 lembar kertas, suruh tulis dosa-dosa saudara. 1 lembar pasti penuh saudara. Saya kasih 1 buku deh, 1 lembar gak muat. Kita tulis dosa kita dari sejak kita kecil. Pasti penuh saudara. Dan waktu kita bawa buku kita ke hadapan Tuhan, yang harusnya kita terima penghakiman, yang harusnya kita terima hukuman, tetapi dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dosa kita udah gak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Sejak kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah ini loh yang membuat hidup kita kalau bangun pagi saudara gak bisa lagi diintimidasi sama iblis. Waktu bangun pagi kita semangat karena apa? Kita adalah anak Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita gak diintimidasi lagi dengan apa yang menjadi kesalahan kita di masa lalu. Karena Tuhan sudah menghapuskannya. Amin saudara. Yohanes 3 kita baca ayat 16. Ayat yang sering kita baca ya. Baca sama-sama ya saudara ya. Semangat amin. Amin ya. 1, 2, 3. Karena begitu apa saudara? Besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Besar. Ada kata besar lagi. Tadi kita pertama udah baca. Ada kesukaan besar. Besarnya kita nggak sama dengan standar besarnya Tuhan. Waktu Tuhan bilang begitu besar kasih Allah, saudara, ini benar-benar besar sekali. Mengalahkan setiap dosa dan kejahatan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini ada yang menyaksikan dan berkata, aku pernah bunuh orang. Apakah Tuhan akan mengampuni aku? Oh, kasih Tuhan lebih besar dari dosa pembunuhan yang dilakukan. Kalau hari ini ada seorang perempuan berkata, aku pezina, aku hidupnya kotor. Ya, apakah diampuni dosanya? Oh, saya mau katakan kasih Tuhan jauh lebih besar dari setiap dosa kita. Apapun yang udah saudara lakukan yang begitu besar, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih Tuhan. Sehingga Dia rela mati untuk mengampuni dosa kita. Tapi yang jadi masalah, kita udah terima pengampunan. Banyak orang yang sampai hari ini belum bisa mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan. Oh banyak saudara. Saya banyak pelayanan kaum perempuan. Banyak yang cerita sama saya. Ya, saya udah gak kuat sama suami saya. Kenapa? Pokoknya saya udah mau cerai aja. Kenapa? Suami selingkuh misalnya. Suami saya udah punya orang ketiga, keempat, kelima, sampai ke orang ke-25 juga ada kata dia. Jadi saya gak kuat, saya mau udahan aja. Saya katakan, cerai bukan jalan terbaik. Mau cerai mau enggak ya kan, Tuhan gak suka kan perceraian. Tetapi jalan yang paling baik sekarang yang harus dilakukan adalah mengampuni. Bisa gak ngampunin? Aduh terlalu berat, gak bisa segala macam. Mau Tuhan juga ngomong yang sama. Dosa kamu terlalu berat, aku gak bisa ngampunin kata Tuhan. Tapi Tuhan gak ngomong gitu saudara. Dia tetap ngampunin dosa kita. Artinya sejahat apapun yang orang lakukan dalam kehidupan kita, kasih pengampunan. Amin saudara. Pengampunan gak akan ngerubah apa yang udah terjadi. Dia udah selingkuh ya dia akan, dosa itu akan tetap ada. Istilah kesalahan itu akan tetap ada. Tapi waktu kita mengampuni, kita merubah masa depan kita. Sehingga yang tadinya mau cerai, yang ada jadinya pemulihan. Dan saya banyak ngeliat ya saudara terkasih. Keluarga-keluarga yang tadinya mau hancur. Tapi sang wanita atau sang pria bertahan, mengampuni, berdoa, bertahan, mengampuni, tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Oh Tuhan memulihkan keluarga mereka. Bahkan 2 kali lipat boleh terjadi dalam keluarga mereka. Di Natal ini ayo jangan ada yang suka sebel-sebel lagi. Jangan sampai tinggalkan tahun 2024 hatimu penuh dengan kepahitan. Emang
ngampunin gak gampang. Apalagi kalau kita udah dilukai begitu luar biasa, saudara. Tetapi kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita akan bisa memampukan kita untuk mengampuni sesama. Amin, saudara. Saudara tahu kalau kita orang yang sudah diampuni dan menyimpan kepahitan, itu mengecewakan Tuhan. Saya ngaku, saya adalah orang yang pernah kepahitan. Sebelum saya menikah dengan suami saya, ada seorang ibu-ibu sudah terkasih, yang gak tahu kenapa dia gak terlalu suka sama saya. Singkat cerita, saudara, saya sering banget ketemu sama dia, ya. Saya dicuekin sama dia. Kemudian saya pernah ngobrol rame-rame. Waktu saya lagi cerita-cerita ngobrol rame-rame, tahu nggak ibu ini ngapain di depan orang-orang itu? Ngedengerin saya cerita sambil gini, ngantuk. Kata dia gitu, saudara. Pokoknya semua yang dia lakukan menyebalkan. Di awal saya jaga hati. Tapi lama-lama tanpa saya sadari, benih sebel saya izinkan masuk di hati saya. Dan benih itu, saudara, makin lama makin bertumbuh menjadi pohon kepahitan. Mulut bilang ampuni. Ya udah saya ampunin kok, saya ampunin kok, saya ampunin. Tapi hati sebenarnya kesel, sebel, benci sama orang ini. Terus saudara, saya akhirnya menikah. Saya punya anak, saya melahirkan bayi saya. Dan bayi kalau malam minum susu ya, dikasih susu, saya tidurin lagi, 2 jam lagi bangun lagi minum susu. Jadi saya tidurin di kasur saya. Bayinya di tengah-tengah, suami saya tidur di sana, saya tidur di sebelah sini. Saudara, malam hari itu, saya mengalami satu peristiwa yang mengubahkan kehidupan saya sampai hari ini. Soal mengampuni. Apa yang terjadi? Saya ngerasa, kok saya kayak kebangun, kepengen kasih makan babynya. Minum babynya. Ya, kasih minum babynya. Tapi kok badan enteng. Saking entengnya saya kok pengen duduk. Saking entengnya kok pengen berdiri. Saking entengnya kok pengen terbang. Kemudian saya terbang, saudara. Sampai di langit-langit rumah saya mikir. Loh, yang terbang itu cuma orang sudah mati. Apakah saya mati? Saya langsung nengok ke tempat tidur. Sampai sekarang nih saya cerita gini aja masih jelas sekali apa yang saya lihat, saudara. Saya masih ingat baju tidur warna apa yang saya pakai. Saya masih tahu posisi bayi saya. Saya masih tahu ngelihat posisi tidur suami saya. Masih ingat. Padahal kejadiannya udah puluhan tahun yang lalu. Waktu saya lihat, saya tidur di situ. Berarti rohnya terbang, berarti mati dong. Saya udah menjadi orang percaya. Saya udah berusaha hidup benar. Saya berusaha di dalam kehidupan saya nggak berani bohong-bohong. Saya ke gereja tiap minggu. Saya cinta Tuhan. Saya sayang suami. Saya sayang anak-anak saya, saudara. Tapi saya ketakutan ketika waktunya saya harus mati. Terbang ke atas, menuju ke awan-awan. Saudara tahu apa yang paling saya takutkan? Karena tiba-tiba yang saya ingat cuma satu. Saya belum mengampuni orang tersebut. Saudara, mau tahu feeling yang ada? Feeling ketakutan yang belum pernah saya rasakan, ketakutan sedemikian. Ketakutan, kenapa? Karena melanggar firman Tuhan. Ketakutan karena aku sudah diampuni dan aku belum bisa mengampuni orang lain. Sampai di awan-awan, ketemu dengan satu malaikat di sebelah kanan saya. Saya memohon, saudara. Saya sampai teriak-teriak. Saya bilang, pulangkan saya. Saya belum mau mati sekarang. Dan saya akan mengampuni ibu tersebut. Lihat, saudara. Yang diingat cuma satu dosa itu. Malaikatnya diam aja. Dia gak lakukan apa-apa, saudara. Tapi arah matanya mengarah ke kiri. Ke awan-awan yang lain, semuanya putih awan-awan dan ada satu awan bergerak. Makin dekat, makin kelihatan wujudnya adalah malaikat. Ternyata. Saya makin teriak. Saya ketakutan, saudara. Akan dibawa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan kecewa dengan saya. Yang sudah terlebih dahulu diampuni. Tetapi saya gak mau mengampuni kesalahan orang lain. Saya teriak lagi sama malaikat kedua. Memohon dan saya katakan, pulangin saya. Saya mau ampunin dulu. Saya ampunin deh. Saya janji saya ngampunin.
Saudara, malaikat kedua membawa saya ke sebuah tangga seperti berputar turun ke bawah. Dan akhirnya saya sadar, saudara terkasih. Ya, dan saya terbangun dan saya nangis langsung. Nangis dan saya berkata kepada Tuhan di subuh hari itu. Tuhan, aku ampuni orang tersebut. Dan sejak saat itu saudara, karena saya pernah ngalamin ketakutan yang luar biasa. Pada saat kita menyimpan kepahitan, saya berjanji di hadapan Tuhan, saya tidak pernah mau lagi untuk benci atau pahit kepada orang. Saudara, saya ampuni, keluar dari hati, bukan cuma dari mulut. Banyak kita ngampunin orang cuma dari mulut. Sebel sama papa kita, sebel sama mama kita bilang, iya udah enggak. Tapi di hati benci luar biasa. Saking bencinya saudara, saya ketemu dengan seorang ibu yang cerita sama saya, anaknya sudah bawa bensin ke rumah papanya karena papanya kabur dengan wanita lain saudara. Dan udah datang ke rumah papanya, udah mau bakar rumah papanya biar papa mati aja. Saking kepahitannya. Saudara, ampuni, mengampuni memang gak mudah, sulit. Tetapi saudara yang akan merdeka, keuntungannya ada di dalam hidup kita. Saya ampuni, ketemu lagi dengan ibu itu, sering ketemu. Ibu itu masih jahat sama saya, ngomongnya masih ngebully saya, orangnya masih gak sopan sama saya, masih buang muka kalau ketemu saya, perbuatannya masih menyakitkan. Tetapi hati saya yang sudah berubah. Dulu saya ngelihat dia, saya sebel setengah mati. Sekarang saya ngelihat dia, saya berkata dalam hati saya, Tuhan berkati ibu itu, berkati orang ini, rubah dia, perbaiki hidupnya. Ada belas kasihan yang keluar dari hidup saya melihat orang-orang seperti dia. Ibu-ibu, teman-teman semua di tempat ini, kalau kita kepahitan sama seseorang, tahu gak kita? Kita akan berkata itu orang jahat banget ya. Kita gak pernah tahu kenapa dia jahat. Dia juga punya masa lalu mungkin yang buruk. Dia mungkin juga pernah diperlakukan tidak adil. Dan orang ini ternyata menyimpan kepahitan. Banyak keluarga-keluarga turun-temurun ada di dalam kepahitan. Tetapi kesukaan yang besar Tuhan udah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya dengan kasih Tuhan. Kita memutuskan setiap tali-tali kutuk keturunan. Kenapa? Karena dengan pengampunan kita merubah masa depan kita. Merubah masa depan keluarga kita. Yuk bersihkan hati. Bersihkan hati. Jangan tinggalkan sekali lagi. Bulan Desember ini masih benci, masih sebel. Banyak ibu-ibu, tadi saya cerita, saya pelayanan dengan kaum perempuan. Banyak ibu-ibu yang kepahitan. Bapak-bapak ternyata juga, saudara terkasih. Ada bapak-bapak yang cerita, dulu istri saya nikahin. Karena sebelum menikah, waktu pacaran cantik, keren. Ya, dandan terus. Begitu udah nikah, ya ampun di dapur terus. Pakai daster bolong lagi kiri kanan. Sambil makan jagung katanya. Terus saya datang dari kantor gak ada wangi-wanginya, saya cium bau bawang. Terus udah gitu datang gini, cium dong pak. Itu kata giginya penuh jagung katanya. Beda banget. Dulu sebelum nikah malaikat, begitu nikah malaikat pencabut nyawa katanya gitu. Hari ini banyak kita di dalam pernikahan akan diuji lewat berbagai tantangan. Saya dengan suami saya, kami juga melalui badai, tantangan, masalah. Tetapi saudara, enaknya adalah ketika saya sudah bikin keputusan dalam hidup saya, bahwa saya sudah ngampunin titik. Wah, waktu kita ambil keputusan udah ngampunin, I forgive, apapun tantangan di dalam keluarga pasti terjadi. Tetapi karena dasarnya mengampuni, tidak ada waktu lagi untuk sebel. Apalagi gak ada celah lagi untuk iblis masuk dan membuat kita menjadi orang yang kepahitan. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang bilang, pastor gak ngerti sih. Kejahatan suami saya udah begitu banyak. Kejahatan orang tua saya udah begitu banyak. Gak mungkin bisa diampuni. Yuk kita baca yuk Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22.
Keluarkan suara kita ya, sudah terkasih. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya, istri-istri dalam hati boleh diganti kata-katanya. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni suamiku? Suami-suami boleh ganti juga. Sampai berapa kali aku harus mengampuni istriku? Anak-anak juga boleh. Sampai berapa kali aku harus mengampuni orang tuaku? Orang tua juga boleh. Sampai berapa kali aku harus mengampunin anakku? Boleh diganti kata-katanya karena semua adalah saudara kita ya. Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali. Tapi Yesus menjawab apa saudara? Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali, sama dengan 490 kali. Ibu-ibu ada yang udah diselingkuhin 490 kali? Bapak-bapak udah pernah dijahatin sama teman bisnis 490 kali? Istri-istri pernah direndahkan sama suami 490 kali? Makanya Tuhan kasih angka yang sepertinya gak masuk akal. Kenapa? Karena hal yang sama. Tuhan sudah mengampuni kita. Bahkan Tuhan ngampunin kita bukan hitungannya 490 kali. Tuhan ngampuni kita sampai dia rela mati di atas kayu salib, saudara. Ayo ampuni. Jangan hitung-hitungan lagi. Ampuni sesama kita ya. Karena tidak ada kasih tanpa pengampunan. Dan tidak ada pengampunan tanpa kasih. Ampuni. Itu adalah kesukaan besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara. Yang terakhir. Apa sih kesukaan besar selain keselamatan yang membuat kita pindah dari neraka ke surga? Yang membuat kita diampuni dosanya dan kita bisa mengampuni orang lain, saudara. Yaitu yang ketiga. Kita memperoleh damai sejahtera. Kita butuh damai sejahtera Tuhan, saudara, di dalam menjalani kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan banyak gelombang. Kita butuh ketenangan. Yuk kita baca Lukas 2 ayat 13 sampai dengan 14. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Diberikan apa? Damai sejahtera. Di dalam Alkitab kita ada lebih dari 790 ayat yang bicara tentang damai sejahtera. Berarti kita punya Tuhan yang penuh damai dalam kehidupannya. Yohanes 16 ayat 33. Saya mau nekankan ayat ini. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Kita udah terima damai itu ya. Damai sejahteranya Tuhan. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu apa? Beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin saudara. Damai sejahtera Tuhan beda dengan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia kalau semuanya baik-baik, suami istri semua baik, keuangan baik, check up dokter bilang, wah bu gak ada penyakit apapun, semuanya bagus pak, kolesterol bagus pak, darah bagus pak, gula bagus pak, jantung bagus. Aduh damai saudara. Itu damainya dunia. Tetapi damainya Tuhan beda. Damainya Tuhan adanya di dalam kita, tidak ditentukan dengan apa yang di luar. Karena dalam hidup kita mengalami goncangan, mengalami perjalanan kehidupan. Ada aja saat-saat di mana damai dunia tidak menemani kita. Ada aja saat kita gak punya uang. Ada aja saat suami kita mungkin pergi dari kita. Ada aja bisnis kita dimakan sama teman sendiri. Rugi dan lain-lain. Tetapi itu yang membedakan, yang di dalam saudara terkasih. Ini membuat kita bisa tetap tersenyum sekalipun ada di tengah gelombang. Ada amin saudara? Arti kata damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, shalom. Artinya apa? Bersatu atau selaras dengan Tuhan. Waktu kita punya damai Tuhan, kita lagi bersatu sama Tuhan, selaras. Kita bisa tenang di dalam kehidupan kita, saudara.
Banyak orang cari damai kemana-mana secara dunia. Tapi percayalah, saudara bilang, aduh saya mau cari damai, saya mau bertapa dulu ya 3 hari. Saudara balik dari bertapa, saudara juga akan menemui masalah. Dan kalau bukan damainya dari dalam, saudara akan tetap menjadi orang yang ketakutan, khawatir, overthinking, gak bisa tidur. Kata orang kalau mau tidur, hitung 1 sampai 100. Saudara udah hitung 1 sampai 100 ribu juga gak tidur, saudara terkasih. Karena ketakutan dalam kehidupan. Tapi waktu punya Yesus, punya damai sejahtera. Ya, wow, badai boleh terjadi. Masalah rumah tangga boleh terjadi. Dokter boleh bilang ada sakit penyakit dalam hidupku. Keuangan mungkin lagi ada di dalam titik terendahku. Tetapi aku akan tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Karena aku tahu apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Sebagai penutup saya mau cerita. Betapa damai sejahtera Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya punya anak 3 saudara. Anak pertama saya baru menikah. Pernikahannya di bulan Maret kemarin. Diadakan di Bali, pesta kecil-kecilan, saudara, intimate gitu ya. Anak zaman sekarang gak mau pesta gede. Dan kemudian udah atur-atur dari setahun sebelumnya. Udah tentukan tanggalnya, udah tentukan tempatnya. Diadakan di pinggir pantai, ada villa-villa, saudara terkasih ya. Kemudian di samping pantainya, persis di depan pantainya ada kolam renang hotel itu, saudara ya. Jadi pengantin diberkati di pinggir kolam. Kemudian di sampingnya ada taman dan disitulah nanti akan ada pesta untuk makan-makannya. Jadi waktu pemberkatan pemandangannya laut indah sekali. Saya datang dengan anak saya ke lokasi kira-kira 6 bulan sebelum pestanya. Dia tunjukin dan katakan, Mami ini tempatnya. Saya lihat saya terpesona saudara. Bagus, indah sekali pantainya. Saya lihat ya kan tempatnya gak tempat yang besar, bukan hotel yang mewah, villa-villa saudara. Villa-villa cantik, sederhana. Tetapi so nice. Saya bilang, aduh bagus Rachel. I like it tempatnya. Anginnya enak. Biru langitnya semuanya. Itu 6 bulan yang lalu sebelum pernikahan. Saudara terkasih, 1 minggu menjelang pernikahan. Pernikahannya hari Sabtu. Saya belum balik lagi ke tempatnya. Ya dari terakhir saya kunjungan dengan anak saya. Kemudian udah gitu hari Rabu kita rencana berangkat ke Balinya. Tapi 1 minggu, I.O. daripada anak saya punya wedding, telepon dan berkata, Rachel doa ya, karena di Bali hujan tiap hari. Hujannya gak main-main, hujan kencang tiap hari. Pesta anak saya outdoor saudara. Dan bukan itu aja, banjir di mana-mana. Rachel kabarin saya bilang, iya doa sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang punya, yang mengatur setiap cuaca. Jadi doa aja sama Tuhan. Terus sudah saudara, hari Senin ada 1 rombongan dari Jakarta. Ya keluarga kami yang tidak berani naik pesawat karena pernah trauma. Jadi dia memutuskan naik kendaraan darat aja. Sampai di penyeberangan hari Senin tidak bisa nyebrang. Kenapa? Gelombang laut terlalu besar. Penyeberangan ditutup. Itu berita yang kami dengar lagi. Kemudian saudara keluar di detik.com. Berita dari BMKG bahwa Bali akan dilanda badai besar selama 2 minggu ke depan. Nah persis kan anak saya akan menikahnya di dalam masa itu saudara. Itu berita yang kita dengar. Terus sudah hari Rabu kita berangkat rombongan ke Bali. Tiba di airport di Bali disambut dengan hujan. Hari Kamis hujan. Rombongan fotografer yang anak saya sewa dari Lombok. Hari Kamis harusnya sudah berangkat ke Bali. Di penyeberangan ditolak. Hari ini tidak ada kapal yang bisa nyebrang. Karena gelombang terlalu ganas. Mereka gak bisa berangkat. Hari Jumat 1 hari menjelang pernikahan. Hujan. Singkat cerita. Fotografer akhirnya bisa datang tengah malam, Jumat malam. Yang harusnya udah foto-foto tidak jadi foto-foto. Gak ada fotografernya dan udaranya buruk saudara. Cuacanya buruk. Malam itu kami dinner keluarga. Hujan saudara. Hanya tinggal beberapa jam menjelang pernikahan anak saya jam 10 besok harinya. Kemudian udah kami masuk ke kamar semua. Saya tinggal di villa paling depan dekat kolam renang. Dengan anak saya yang mau menikah. Kami berdua di situ.
Karena besok pagi didandanin jadi pengantin tinggal keluar ke dekat kolam renang. Suami saya dengan anak-anak saya yang lain satu villa di tempat yang lain. Hujan kencang malam hari itu. Pasukan yang ngebangun tenda, saudara, kan tenda harus dibangun kan. Itu gak bisa kerja. Saya dengan anak doa. Suami saya dengan anak yang lain juga doa, saudara. Kencang sekali. Kemudian kami berusaha untuk tidur. Kira-kira jam 1 malam. Yang bikin tenda, tukang-tukang tuh ada berapa orang gitu banyak, saudara. Tiba-tiba teriak di dekat villa sebelah saya. Weh, hujan, weh, berhenti dong. Kita mau kerja nih, kata dia. Sampai saya kebangun kedengeran. Ya, ternyata bukan cuma teriakan suara dia yang membangunkan saya. Badai lagi terjadi. Saya buka tirai, saudara, saya lihat ke arah depan sana, ke kolam renang, ke laut. Itu yang namanya pohon kelapa, udah kayak mau lepas. Semua pohon-pohon, wah anginnya kenceng sekali. Hujannya kenceng sekali, seperti Tuhan lagi numpahin semua air yang ada di surga, saudara terkasih. Hujan kenceng banget. Saya dengan anak saya doa. Saya teks suami saya, WA. Saya bilang ini hujan kenceng banget, kita kebangun, kita lagi doa. Suami saya juga bilang, oh ini kita lagi doa semua. Ya di kamar, ya udah doa. Saudara, terus doa. Ditunggu-tunggu hujannya gak berhenti. Saya buka tirai lagi, tanaman di depan villa kita udah amburadul, saudara. Itu villa rasanya udah kayak mau terbang, saudara. Bunyinya, wah udah tinggal terbang ya. Terus udah kita doa terus. Terus sampai jam 3. Tukang-tukang gak bisa bikin tenda, saudara. Cuma bisa berteduh, hujannya super kenceng. Ya. Kemudian saya masih berdoa sama anak saya. Tiba-tiba Tuhan gerakan saya untuk kembali lihat ke tirai. Buka lagi tirainya. Dan seperti Tuhan taruh di hati saya. Tentang damai sejahtera. Tuhan bilang sepertinya. Lihat ke kolam renang. Itu kolam renang, saudara, cukup besar. Di atasnya ada ban-ban floating yang untuk orang kalau santai-santai kolam renang gitu, saudara terkasih. Lihat katanya. Dan saya seperti mengarahkan mata saya ke sana. Saudara, air kolam renang tidak bergerak sedikit pun. Yang namanya ban-ban seperti gak taruh di atas air. Seperti taruhnya itu di atas ubin biasa. Tidak ada sedikit pun yang bergerak. Gak masuk akal, anginnya kenceng. Yang tadinya wah saudara seperti heboh, saudara terkasih ya. Bannya bisa pindah-pindah, diem bannya. Dan Tuhan seperti bilang sama saya, aku ada. Saya langsung tutup tirainya. Saya langsung ngomong sama anak saya. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Yang lagi berdoa anak saya, si pengantin, calon pengantin doa terus, saudara. Saya bilang, Rachel tidur sekarang. Karena Tuhan baru ingatkan mami, Tuhan ada nak. Peace, langsung damai sekali kita. Dan kita tidur, saudara, di tengah hujan lebat. Tidurnya nyenyak banget. Sampai waker bangunin kita. Jam 6 kurang karena anak saya harus didandanin jam 6 pagi, saudara. Waker bangunin kita. Kita kebangun, buka tirai lagi dan saya lihat. Tidak ada satu tetes pun hujan. Tuhan udah berhentiin semuanya, saudara. Semakin siang, udara cerah, langitnya biru sekali. Awannya indah sekali, saudara. Ya, dan tukang-tukang masih kerja. Jam 6 pagi baru mereka bisa kerja. Ngejar sebelum jam 10 harus selesai tendanya. Baru bisa kerja, tetapi saya cuma bisa terpesona sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia berjanji dan berkata dia akan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah badai, apa yang harus kita takutkan? Karena yang berjanji adalah setia. Ada amin, saudara? Saya nggak tahu badai apa yang terjadi dalam hidup saudara sekarang. Berturut-turut sebelum pernikahan kami dengar berita buruk. Ada hujan, ada banjir, ditutup penyeberangan. Kemudian tenda gak bisa dipakai segala macam, gak bisa dibangun segala macam. Berita buruk yang kita dengar. Mungkin hari ini saudara juga dengar berita buruk. Mungkin ada di antara saudara yang baru divonis sama dokter ada cancer.
Harus operasi Pak, di ring jantungnya. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini dengar berita buruk, suamimu pergi dengan perempuan lain. Mungkin ada yang mendengar berita buruk, suamimu sudah ingin menceraikan engkau. Mungkin ada kau mendengar berita buruk, bisnismu gagal. Tetapi apapun yang dunia berikan berita buruk dalam kehidupan kita. Selama kita punya shalom. Selama kita punya damai sejahtera. Selama kita bersatu dengan Tuhan. Selama kita selaras dengan Tuhan. Kita akan tetap bisa tersenyum. Karena kita yakin apa yang tidak mungkin bagi manusia. Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Damai itu yang Tuhan berikan. Keselamatan, pengampunan dosa, dan damai sejahtera. Hari ini saudara bisa pulang dengan tenang. Walaupun badainya besar dalam hidupmu, tenanglah. Tenang, damai, damai. Karena engkau percaya Tuhan adalah Bapa yang tidak akan mencelakakan anak-anaknya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satu hati dalam doa. Kesukaan besar yang Tuhan maksudkan benar-benar besar sekali. Besar yang gak bisa kami perhitungkan dengan pikiran kami. Besar, saking besarnya. Sampai engkau punya belas kasihan untuk memindahkan kami dari penyiksaan neraka yang kekal kepada rumahmu di surga. Besar sekali. Karena begitu besar kasih-Mu yang gak bisa masuk di dalam pikiran kami. Maka engkau memberikan anak-Mu yang tunggal supaya kami tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dosa kami diampuni, kami dibenarkan, kami dikuduskan oleh kasih karunia-Mu. Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa kami, bahkan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami juga mempraktekkan hal yang sama yang telah kami terima daripada-Mu, yaitu pengampunan. Biar setiap kami pun bisa memberikan pengampunan. Biarlah Natal ini menjadi Natal titik balik kehidupan kami. Yang tadinya hatinya mungkin terisi nama-nama orang-orang yang sudah melukai kami. Nama-nama orang yang membuat hidup kami pahit. Nama-nama orang yang begitu jahat. Hari ini Tuhan, Engkau memampukan kami untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang tersebut. Saudara, mungkin nama itu adalah nama orang tuamu. Mungkin nama itu adalah nama anakmu, mantumu. Mungkin nama itu adalah nama daripada pasanganmu. Nama itulah nama temanmu. Nama yang masih engkau catat setiap kejahatannya. Yang masih engkau benci sekali. Yang bahkan mendengar namanya saja engkau gak kepengen. Hari ini ada pembebasan terjadi. Ada kemerdekaan terjadi. Pada saat saudara melepaskan pengampunan, engkau tidak mengubah masa lalumu, tetapi engkau sedang mengubah perjalanan masa depanmu menuju masa depan yang penuh dengan kemenangan. Ampuni, ampuni, bersihkan hatimu, bersihkan hatimu. Dan pada akhirnya, dalam hidup banyak gelombang. Dalam hidup banyak tantangan, banyak badai. Tetapi damai sejahtera Tuhan sudah Tuhan berikan. Kita sudah selaras dengan Tuhan. Kita sudah bersatu dengan Tuhan. Sehingga tantangan apapun boleh kita hadapi. Karena kita tahu Tuhan sudah mengalahkan setiap tantangan tersebut. Dan kita pasti keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai, tetapi firman Tuhan terus akan bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.